Pernahkah kalian mendengar tentang negara Korea Utara? Sebuah negara tertutup dengan pemimpin yang diktator, di mana kekuasaan berada sepenuhnya di tangan presiden, di mana sang pemimpin bisa menyingkirkan semua orang yang tidak disukainya. Selain itu, kita juga sering mendengar bagaimana nasib-nasib orang yang berani bersikap tidak hormat kepada presiden akan berakhir dengan eksekusi. Selain bersikap otoriter, pemimpin Korea Utara juga sangat suka melakukan uji coba rudal yang kadang membuat negara tetangga jantungan. Namun, di balik itu semua, ternyata negara Korea Utara menganut sistem presidensial, di mana setiap periode tertentu akan dilakukan pemilu. Namun pemilu ini hanya mempunyai satu kandidat, dan setiap warga negara wajib memilih kandidat itu. Dan kandidat itu pastinya berasal dari keluarga Kim, seperti Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un. Keluarga ini dikatakan sangat berkuasa di negara ini, bahkan perintah dan ucapan mereka seperti hukum itu sendiri. Sebenarnya, kenapa keluarga Kim ini sangat berkuasa di negeri ini? Apa awal mula dan kontribusi apa yang membuat keluarga Kim ini sangat dihormati? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus video ini. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu awal sejarah negara Korea. Sebelum Korea terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, dahulunya semenanjung Korea dikuasai oleh dinasti Joseon dari abad ke-12 hingga akhir abad ke-19. Di akhir-akhir keruntuhan kerajaan Joseon pada tahun 1997, kerajaan Joseon mengalami banyak konflik internal dan eksternal. Di era itu, pedagang dan penjelajah dari dunia barat sedang gencar-gencarnya melakukan ekspedisi ke benua timur untuk menerapkan 3 semboyan mereka, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Tanpa terkecuali semenanjung Korea, pada awal abad ke-16, Korea menjadi tempat negara-negara barat untuk berdagang dan menyebarkan agama Katolik. Namun pada abad ke-18 hingga 19, semakin lama penyebaran agama ini semakin luas, hingga pemerintah saat itu menganggap penyebaran ini dapat mengganggu stabilitas kerajaan. Raja saat itu, yaitu Raja Daewoo-gun, menganggap agama Katolik dapat mengganggu ideologi Konfusianisme yang mengkultuskan sang raja, berbanding terbalik dengan agama Katolik yang menganggap semua manusia adalah sama. Selain itu, Raja Daewoo-gun takut agama Katolik ini menjadi celah bagi negara barat untuk mengintervensi politik di Korea atau Joseon, seperti yang terjadi di Cina atau dinasti Qing, di mana saat itu Cina mengalami kalah perang dengan Inggris di Perang Opium, yang membuat Cina harus melepaskan wilayah Hong Kong dan menandatangani perjanjian yang merugikan Cina. Raja Daewoo-gun tidak mau Joseon bernasib sama seperti itu. Dia lalu melakukan pembantaian terhadap misionaris dan bangsawan Korea yang memeluk agama Katolik. Selain itu, dia juga melakukan pembakaran terhadap kapal Amerika. Hal ini membuat Joseon diinvasi oleh Prancis dan Amerika. Walaupun begitu, Raja Daewoo-gun tetap berhasil mempertahankan Joseon. Namun pada tahun 1876, Joseon berhasil diintervensi oleh negara Jepang lewat perjanjian Ganghwa, perjanjian kerjasama yang merugikan pihak Joseon. Pada era ini, Joseon tidak lagi dipimpin oleh Daewoo-gun, namun dipimpin oleh Raja Gojong dan Ratu Min. Tidak mau Jepang semakin leluasa di Joseon, Ratu Min menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Qing. Hal ini membuat Jepang marah. Pada tahun 1895, Jepang berhasil membunuh Ratu Min dan mengalahkan dinasti Qing. Lewat perjanjian Shimonoseki, Jepang memaksa Joseon untuk merdeka dari Qing dan mendirikan negara Kekaisaran Han Raya sebagai negara boneka Jepang pada tahun 1897. Walaupun menjadi negara boneka, Raja Gojong tidak menyerah. Dia berusaha meminta bantuan kepada Kekaisaran Rusia. Namun pada tahun 1905, Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Hal ini membuat Jepang mempunyai kontrol penuh terhadap kekuasaan di Korea. Hingga akhirnya Jepang berhasil menganeksasi Korea sebagai negara bawahan Jepang pada tahun 1910. Dengan ini, seluruh semenanjung Korea secara resmi berada di bawah Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1912, lahirlah seorang anak yang bernama Kim Song-ju di Pyongyang. Seorang anak yang kelak akan menjadi pendiri Korea Utara. Kim Song-ju atau Kim Il-sung dilahirkan dari pasangan orang tua intelektual yang anti-Jepang. Ayahnya merupakan seorang guru dan ibunya seorang Katolik yang religius yang dikatakan mempunyai koneksi dengan gereja. Sebagai seorang guru, ayahnya Kim Il-sung juga terlibat dengan gerakan-gerakan anti-Jepang. Namun gerakan-gerakan yang dilakukan ayahnya bukanlah sebuah gerakan perjuangan yang terang-terangan. Dia lebih memfokuskan dengan menanamkan jiwa nasionalisme kepada murid-muridnya di sekolah, dan juga bergabung dengan gerakan perlawanan bawah tanah.
Aktivitasnya ini juga disupport oleh sang istri dengan memberikan dorongan moral dan logistik. Dia juga ikut menyembunyikan aktivitas politik suaminya. Pada bulan Januari 1919, Raja Gojong meninggal dunia dikarenakan diracuni oleh mata-mata Jepang. Kematian Raja Korea ini membuat rakyat Korea bangkit melawan penjajahan Jepang. Tepat pada tanggal 1 Maret 1919, jutaan rakyat Korea memprotes dan menuntut kemerdekaan dari Jepang. Bahkan saat itu, Korea juga sudah membuat teks proklamasi kemerdekaan yang dibuat oleh 33 aktivis. Namun tuntutan ini ditolak mentah-mentah oleh Jepang. Jepang membalas demo damai ini dengan gerakan represif, dengan menembaki dan membunuh serta menangkap demonstran. Dikatakan ada 7.000 orang tewas, 16.000 orang luka-luka, dan puluhan ribu lainnya ditangkap. Jepang menyisir semua wilayah Korea dari selatan hingga utara untuk menangkap semua aktivis yang terlibat dengan demonstrasi itu, termasuk keluarga Kim. Demi keselamatan keluarganya, ayahnya Kim Il-sung membawa keluarganya kabur ke Manchuria di Cina. Di usia yang ke-14 tahun, Kim Il-sung bersekolah di Akademi Hwasong, sebuah sekolah yang didirikan oleh mantan perwira tentara Jepang yang berdarah Korea. Tujuannya untuk menanamkan nilai nasionalisme dan ilmu kemiliteran sebagai bekal untuk orang Korea jika suatu saat mereka akan melawan Jepang. Namun pada tahun 1927, Kim memutuskan untuk keluar dari sekolah itu dengan alasan pelajaran di sekolah itu sudah ketinggalan zaman dan hanya berfokus dengan ilmu teoritis dasar saja. Setelah itu, Kim Il-sung melanjutkan pendidikan menengah di UN hingga tahun 1930. Selama bersekolah, Kim Il-sung sering mendapati buku-buku dari Karl Marx dan buku-buku komunis lainnya. Selain itu, diskusi dan aksi-aksi nyata dari pegiat komunis di Jilin membuat Kim Il-sung merasa lebih condong kepada komunis. Setelah lulus sekolah, Kim Il-sung berusia 17 tahun. Dia bergabung dengan pemuda komunis Korea. Namun saat itu, kepolisian Cina sedang gencar-gencarnya melakukan razia terhadap paham komunis. Karena pada saat itu, Cina berada di bawah kekuasaan Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Singkatnya, pada tahun 1929, kepolisian berhasil mengendus keberadaan pemuda komunis Korea dan keberadaan partai langsung dibubarkan. Dan anggotanya dipenjara, termasuk Kim Il-sung. Dia kemudian dipenjara selama 2 tahun lebih. Pada tahun 1931, Kim Il-sung bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok atau PKT, sebuah partai yang didirikan oleh Mao Zedong. Pada tahun itu juga terjadi pemberontakan di Manchuria dan insiden Mukden, sebuah insiden di mana dinamit meledak di dekat jalur kereta api Jepang. Ledakan ini diklaim oleh Jepang sebagai serangan Cina kepada Jepang. Sebagai balasan, Jepang mengirim ribuan tentaranya ke Manchuria untuk berperang. Singkat cerita, peperangan itu berhasil dimenangkan oleh Jepang dan mendirikan negara boneka yang disebut dengan Manchukuo. Saat itu, Kim Il-sung belum terlalu aktif berperang melawan Jepang. Dia lebih fokus bersembunyi karena usianya masih sangat muda saat itu. Namun pada tahun 1935, Kim Il-sung bergabung dengan Tentara Merah di bawah Partai Komunis Tiongkok. Dia bahkan ditunjuk sebagai komandan pasukan datasemen ketiga Divisi 2 yang terdiri dari 160 prajurit. Di tahun ini juga, Kim Il-sung resmi merubah namanya dari Kim Song-ju menjadi Kim Il-sung. Selama itu, Kim Il-sung melakukan perlawanan gerilya melawan pasukan Jepang di Manchuria. Selama menjadi komandan, Kim memimpin pasukannya melakukan penyerangan terhadap kantor-kantor administrasi dan pos-pos polisi Jepang. Serangan-serangan Kim ini sangat mengganggu Jepang kala itu. Serangan ini terbukti efektif selama 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 1940, Jepang mulai menanggapi serangan pasukan Kim dengan serius. Kim dan pasukannya sangat pintar bersembunyi, sehingga Jepang harus menurunkan unit Maeda, sebuah pasukan khusus Jepang, untuk menghabisi Kim dan pasukannya. Jepang melakukan taktik bumi hangus, di mana Jepang akan membakar semua desa-desa yang ada di sekitaran hutan Manchuria. Jepang tidak peduli desa itu dibakarnya akan membunuh banyak rakyat sipil, sehingga saat itu banyak warga desa yang tewas. Gerakan ini semata-mata untuk memutus logistik tentara Kim. Taktik ini terbukti efektif, sehingga membuat tentara Kim banyak yang meninggal karena kelelahan dan kelaparan. Selama berbulan-bulan, Kim berusaha kabur dari kejaran tentara Jepang. Hingga akhirnya Kim dan sisa pasukannya berhasil menyeberangi sungai dan sampai di Primorsky Krai di Soviet. Setelah tiba di Soviet, Kim dan tentaranya dilatih di bawah tentara Soviet. Mereka bergabung dengan pasukan Brigade Internasional ke-88
dengan isi pasukan dari berbagai pejuang asing seperti Tiongkok, Korea, dan Rusia Timur. Walaupun pada awalnya, Kim dan pasukannya dicurigai sebagai mata-mata dari Jepang. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Namun beberapa hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Segera setelah pengumuman itu, Jepang menarik seluruh pasukannya dari semenanjung Korea. Mulai saat itu, Korea dianggap sebagai tanah kosong tak bertuan. Hal ini menarik dua negara adidaya saat itu, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Masing-masing negara besar itu ingin menanamkan paham-paham ideologinya ke masyarakat Korea. Untuk itu, pada tanggal 24 Agustus 1945, Soviet mengirimkan pasukannya ke Pyongyang. Beberapa hari sebelumnya, Amerika menawarkan kepada Soviet agar Korea dibagi menjadi dua bagian, di mana wilayah selatan akan berada di bawah kekuasaan Amerika dan wilayah utara akan berada di bawah kekuasaan Soviet, dengan garis lintang 38 derajat menjadi batas masing-masing wilayah. Awalnya, Amerika mengira Soviet akan menolak, namun ternyata Soviet mau menerima tawaran itu. Sejarawan berspekulasi, alasan Soviet setuju karena saat itu Amerika mempunyai senjata atom, sedangkan Soviet saat itu belum memiliki senjata itu, sehingga Soviet memutuskan untuk tidak membuat konflik dengan Amerika. Ditambah, wilayah utara saat itu sudah sangat kaya akan sumber daya tambang dan banyak pabrik-pabrik bekas Jepang di sana. Saat itu, pemimpin Soviet mengusulkan untuk memilih seorang komunis Korea untuk memimpin Korea Utara. Saat itu, Kim Il-sung terpilih sebagai kandidat yang kuat. Namun saat itu, muncul kendala. Ternyata Kim Il-sung tidak bisa berbahasa Korea secara fasih, sehingga sangat meragukan Kim Il-sung bisa diterima rakyat Korea sebagai pemimpin. Ditambah lagi, saat itu sudah ada tokoh-tokoh lokal yang sudah dikenal masyarakat Korea Utara, seperti Mu Jong dan Kim Tu-bong. Mereka berdua mempunyai pengalaman bertempur melawan Jepang, dan mereka juga dianggap sebagai pahlawan dan simbol perlawanan Korea terhadap penjajahan Jepang. Sebagai simpati cara menarik simpati rakyat, Soviet kala itu memberikan pesaing-pesaing Kim Il-sung sebuah jabatan yang terlihat sangat strategis, namun sebenarnya tidak. Seperti Kim Tu-bong diberikan jabatan Ketua Majelis Rakyat atau Ketua MPR, sedangkan Kim Il-sung diberikan posisi sebagai Ketua Partai dengan pasukan militernya. Hal ini bertujuan untuk mencegah perpecahan rakyat Korea Utara. Namun beberapa tahun kemudian, Kim Il-sung semakin memperkuat pengaruhnya dengan menaruh loyalisnya di posisi strategis, sehingga Kim Tu-bong tidak bisa bergerak leluasa. Ditambah dengan propaganda-propaganda Soviet yang sering menyebarkan cerita-cerita dramatis tentang perjuangan Kim Il-sung sebagai satu-satunya pejuang yang berjuang melawan Jepang. Ditambah dengan bumbu-bumbu kesedihan tentang bagaimana Kim kehilangan saudara, orang tua dan kekasihnya demi memperjuangkan kemerdekaan Korea Utara. Hal ini perlahan-lahan menarik simpati rakyat Korea Utara saat itu. Pada tanggal 10 Mei 1948, Korea Selatan mengadakan pemilu, dan pemilu itu dimenangkan oleh Syngman-rhee. Amerika Serikat mengklaim Syngman-rhee sebagai presiden sah atas seluruh Korea Utara dan Selatan. Namun hasil pemilu itu tidak diakui oleh Soviet. Untuk itu, Soviet mengadakan pemilu di Korea Utara, dan Kim Il-sung terpilih sebagai pemimpin Korea Utara. Sejak saat itu, masing-masing wilayah mengklaim sebagai penguasa sah semenanjung Korea. Pada tahun 1950, Kim Il-sung melakukan penyerangan terhadap Korea Selatan sebagai dalih mengkonsolidasikan kekuasaan atas pemerintahan yang sah. Awalnya, Korea Utara berhasil membuat pasukan Korea Selatan terdesak. Bahkan saat itu, ibu kota Seoul berhasil direbut. Namun beberapa bulan kemudian, pasukan PBB dan Amerika Serikat tiba di Korea Selatan. Mereka berhasil membalikkan keadaan, bahkan merebut ibu kota Pyongyang. Hal ini membuat Kim dan pasukannya harus mundur ke utara. Melihat hal ini, Soviet dan Cina tidak tinggal diam. Mereka kemudian mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk memukul mundur pasukan Amerika dan PBB. Keadaan kemudian berbalik lagi. Kali ini pasukan utara lebih unggul hingga merebut ibu kota Pyongyang dan menduduki Seoul sekali lagi. Namun serangan itu dibalas lagi oleh PBB dan AS hingga mereka berhasil merebut Seoul kembali. Namun serangan mereka tertahan di garis lintang 38 derajat. Atau sekarang dijadikan zona demilitarisasi. Serangan kedua belah pihak ini imbang dan hanya tertahan di garis itu. Setelah peperangan panjang selama 3 tahun, kedua belah pihak memutuskan untuk gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953. Dikabarkan akibat perang ini menewaskan lebih dari 2,5 juta orang Korea. Setelah gencatan senjata, Kim Il-sung
memfokuskan dirinya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Korea Utara dengan fokus membangun citra dan menyingkirkan lawan politiknya. Banyak lawan politiknya yang dieksekusi dan dipenjara dengan dalih menghambat kemajuan, bahkan pengkhianat negara. Bahkan Kim memperkuat citra politiknya dengan melakukan propaganda ekstrim, di mana dia mewajibkan media dan pers membuat berita-berita yang menyanjungnya, membuat banyak banner, poster, dan berita-berita positif tentang dirinya kepada rakyat. Kim Il-sung juga tidak segan-segan membunuh rakyat yang berani mengkritik kebijakan atau personal Kim Il-sung. Dia juga membuat sistem kasta kepada rakyatnya dengan mengklasifikasikan rakyatnya berdasarkan kesetiaan dan loyalitas, atau disebut dengan Songbun. Di dalam Songbun, kasta rakyat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas elit, kelas bimbang, dan kelas musuh. Orang yang dinyatakan setia kepada keluarga Kim akan menjalani hidup yang enak dan layak. Mereka akan diberikan jabatan dan pekerjaan yang bergaji besar, dengan segala subsidi dari negara. Sedangkan kelas bimbang dan musuh mendapatkan perlakuan tidak adil. Mereka akan ditempatkan di daerah terpencil dan dipekerjakan paksa bahkan dibunuh. Kebijakan Kim Il-sung ini beberapa kali dikecam oleh PBB karena melanggar hak asasi manusia. Bahkan saat bencana kelaparan melanda Korea Utara pada tahun 1990-an, Korea Utara tetap menutup diri dan menolak bantuan logistik dari negara luar. Semua untuk mencegah pengaruh asing masuk yang dapat mengganggu stabilitas dan kekultusan keluarga Kim. Di akhir-akhir hidupnya, Kim Il-sung menunjuk putranya sebagai penerus. Itu, Majelis Rakyat tetap mengadakan pemilu. Namun pemilu ini hanya formalitas, karena kandidatnya sudah pasti hanya satu orang, yaitu Kim Jong-il. Rakyat hanya diberikan 2 pilihan, yaitu setuju atau tidak setuju. Walaupun ada pilihan, mayoritas rakyat akan memilih setuju, karena mereka tahu kalau mereka menjawab tidak setuju, sudah pasti besoknya mereka akan diculik dan dibunuh. Kim Jong-il berkuasa hingga tahun 2011 dan digantikan oleh anaknya yang kita kenal sebagai Kim Jong-un. Itu dia alasan kenapa keluarga Kim sangat berkuasa di Korea Utara. Semua itu tidak lepas dari peran Soviet dan propaganda-propaganda, serta hukuman-hukuman yang keras kepada orang yang tidak menghormati keluarga Kim.